Yuk langsung kita mulai saja dari lantai 1. Saya lihat ada pistol mitrailleur aja digunakan untuk menimpa dari serangan musuh berasal dari Belanda, Inggris dan juga Jepang. Dan juga di sini ada peluru-peluru. Kemudian di sini juga sama ada pistol-pistol yang tadi, senjata hasil rampasan yang dipergunakan oleh pejuang Bogor tahun 1945 sampai 1950. Ilustrasi dari peristiwa pertempuran Bojong Kokosan pada tahun 1945. Jadi, merupakan diorama peristiwa pertempuran di daerah Bojong Kokosan yang terletak di daerah menuju Sukabumi. Kondisi alami dari daerah tersebut masih dalam kondisi seperti aslinya, yaitu 2 buah bukit yang memotong jalan raya utama tempat terjadinya peristiwa pertempuran. Peristiwa pertempuran tahun 1945 ini terjadi antara pejuang Republik Indonesia yang menghadang dan menyerang konvoi tentara sekutu yang melintas menuju daerah Bandung. Di sini ada uang 2,5 pada tahun 1964, uang Rp1, Rp5, Rp10, 1 sen, Rp5, Rp10, 10 sen, Rp25, Rp100, dan juga yang lainnya. Ada foto dari pahlawan M.O. Wiwoho, yaitu seorang pahlawan yang berjuang dalam masa pemberontakan. Di sini juga terdapat beberapa senjata yang dimiliki oleh beliau yang digunakan pada zaman pemberontakan. Berbagai negara, dan di sini sejarah mereka di berbagai negara. Dan di sini juga ada koleksi uang zaman dahulu beberapa negara tahun 1922 sampai 1996. Di sini ada uang Rp10.000, Rp5.000, juga Rp500. Dan ini Rp20.000. Di sini ada ilustrasi dari pahlawan-pahlawan. Yang pertama ada Dr. Tito Mangunkusumo. Di sini ada Profesor Buya Hamka, Sultan Syahir, Kolonel Anumerta, Igusti Ngurah Rai, dan KH Hashim Asyari. Di sini ada Kiai Haji Abdul Wahid Asyir, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantara, Setiabudi, dan Laksamana Laut R.E. Martarinata. Sekarang kita menuju ke lantai 2. Di sini ada gambaran kronologi sejarah perjuangan Bogor dan sekitarnya yang terjadi pada tahun 1945 hingga tahun 1950. Di sini ada senjata-senjata yang digunakan pada saat itu. Di sini ada senjata dari Australia dan yang lainnya. Dan di sini ada pakaian Palang Merah Indonesia pada saat itu. Dan juga ada seragam polisi dipakai untuk serangan polisi di daerah Bogor dan sekitarnya tahun 1945 sampai 1949. Juga masih ada senjata pusaka tradisional digunakan oleh pejuang untuk melawan penjajah pada masa revolusi tahun 1945. Di sini ada pakaian bahan tekstil dari India dipakai oleh Mayor Okin Jaya Atmaja waktu beliau ditembak PKI tahun 1948 di Solo. Brigade Tirta Yasa. Dan juga di sini ada markas tertinggi Tentara Keamanan Rakyat Raden RH Muhammad Toha. Dan di sini ada foto rekan-rekan foto bersama setelah bebas tugas. Dan juga terdapat ilustrasi peristiwa pertempuran Kapten Muslihat yang terjadi pada tahun 1945. Bendera pusaka dan foto Dasuki. Di sini ada arsip-arsip penting pada masa revolusi. Dan di sini ada juga surat kabar dan maklumat diterbitkan pada masa perjuangan tahun 1945 sampai 1950. Dan di sini ada administrasi tahun 1948, 1949 sampai 1950 di Kabupaten Bogor. Nah, di sini juga terdapat beberapa lukisan ilustrasi. Di sini ada Tuanku Imam Bonjol, Teuku Umar, Teuku Cikditiro, dan Sultan Hasanuddin. Dan selanjutnya di sini ada Kapitan Patimura, Pangeran Antasari, Pangeran Diponegoro, dan R.A.
melempar granat dalam radius atau jarak yang lebih jauh. Ini ada surat kabar dan maklumat pada masa perjuangan fisik periode 1945 sampai 1950. Senjata pada masa kemerdekaan dan pertama di sini ada mortir Jepang dinamakan meriam parit dan pernah digunakan oleh pejuang Republik Indonesia. Museum yang menggambarkan situasi Indonesia, khususnya di daerah Bogor, Jawa Barat, sejak Soekarno Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan Peace Order, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1945. Maksud dan tujuan pendirian ini yang pertama untuk mewariskan semangat dan jiwa-juang serta nilai-nilai Papingan kepada generasi yang sekarang dan yang akan datang. Dan yang kedua untuk melestarikan dan menyimpan benda-benda bersejarah yang terlibat langsung dalam revolusi visi perang kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1960. Dan yang ketiga agar generasinya tidak ada melalui yaitu tidak hilang pada asal bangsa Indonesia yang mempunyai ciri-ciri pribadi Indonesia serta wawasan Nusantara yang berfalsafah Pancasila. Dan di sini, koleksi pada museum ini berupa sisa-sisa bukti perang kemerdekaan, pakaian, dan diorama pada pejuang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan tahukah kamu, sebagian besar senjata yang digunakan saat perang kemerdekaan adalah hasil rampasan dari tentara Belanda dan Jepang. Nah, di sini juga terdapat foto-foto pada tanggal 4 Juni tahun 1992. Kunjungan resmi dari ex-tentara Kerajaan Belanda ke Museum Perjuangan Bogor. Ada senjata mesin dinamakan Juki Kanju, pernah digunakan oleh Jepang pasukan Dai Nippon dalam perang di Burma, Mongatae, Filipina, dan negara lain di Asia. Senjata ini masih hasil rampasan pejuang atau BKM Bogor yang berjasa dalam mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita lanjut untuk mencari kuliner. Oh guys, di sini kita lagi kulineran di depan alun-alun Kota Bogor. Nah, di sini juga aku lagi makan soto mie. Aku lagi makan mie ayam. Nah, ya kita di Nggak bisa nge-review sebetulnya. sini kita lagi mereview soto dan mie ayam. Nah, sotonya ini kuahnya segar banget loh. Juga sangat rasa bumbunya. Yang kasih Iya sih benar. Waduh, luar kan sih. Ini memang bisa panas sebenarnya.